keputusan politik dia hari ini, termasuk meninggalkan seluruh nilai dan masa lalu bersama PDIP itu adalah sebuah keputusan politik untuk sesuatu yang lebih besar, itu pun tidak bisa kau pahami. Saya bisa memahami karena saya pernah diomelin di istana. Pertama kali saya ke istana dan itu setelah itu saya tidak pernah lagi ke istana. Kita kembali ke masa lalu sedikit. 2014. Jadi tanggal 9 Juli tahun 2014. Tayangin fotonya. Nanti ditayangkan fotonya. Ya ampun. Oke. Tahun 2019 tanggal 9 Juli pukul 2014 9 Juli. Iya. Pukul 16. 16 kita mulai acara pukul 16 di Tugu Proklamasi. Oke. Itu setelah dinyatakan menang Pak Jokowi. Belum dinyatakan menang, tetapi survei internal kita sudah mengatakan Pak Jokowi menang melawan Pak Prabowo waktu itu. Nah kita, saya dengan Rika bersama dengan Mas Arya Bimo dari PDIP menjadi penanggung jawab panggung untuk menunggu datang Pak Jokowi. Itulah peristiwa pertama. Pak Jokowi menyatakan bahwa kita nyatakan bahwa dia sebagai pemenang. Saya dengan bersemangat mengatakan selamat datang Presiden terpilih Republik Indonesia. Oleh teman kita Fadlison, saya dilaporkan ke Barreskrim karena dianggap mendahului kan gitu. Tetapi saya mau jelaskan begini, kamu bicara banyak waktu itu. Sempat sih saya dongkol sama dia karena doanya panjang banget gitu. Doa panjang aja jadi begini terus. terus apalagi nggak didoa. Saya mau tanya gini, apa pendapatmu kepada Pak Jokowi setelah peristiwa terakhir ini? Bagaimana kita berjuang di awal? Ini tidak melankolis loh, tapi ini realitas politik. Saya mau tanya. Catatan penting paling tidak buat saya pribadi bahwa ternyata benar sekali di dalam politik itu kadang kita nggak jelas siapa kawan siapa lawan. Tetapi yang tersisa dari suatu perjalanan politik ternyata hanyalah persahabatan dalam perjuangan ideologis. Jadi apa yang terjadi di peristiwa yang saya sedih ya, tapi itu kan tidak cukup. Ini justru mendidik, paling tidak saya sebagai seorang politisi, yang kita butuhkan adalah kawan perjuangan ideologis. Jabatan itu ada akhirnya, tetapi di dalam politik perjuangan ideologis itu tidak ada akhirnya. Dan itu hanya bisa tetap kita lakukan bersama kawan ideologis itu. Kadang-kadang kemudian beberapa orang di awal menyatakan seperti itu, oke, saya akan jadi kawan ideologisme, tapi itu ternyata bukan sesuatu yang diucapkan ya. Dalam perjalanannya, kalau Kennedy bilang, ujilah seseorang itu dengan jabatan. Ketika tidak ada jabatan, tidak ada kekuasaan, semua orang bisa militan dan progresif. Bahkan ketika Pak Jokowi misalnya harus menjawab bahwa keputusan politik dia hari ini, termasuk meninggalkan seluruh nilai dan masa lalu bersama PDIP itu adalah sebuah keputusan politik untuk sesuatu yang lebih besar, itu pun tidak bisa kau pahami. Saya bisa memahami karena saya pernah diomelin di istana. Pertama kali saya ke istana dan itu setelah itu saya tidak pernah lagi ke istana. Karena dibilang kamu itu terlalu gaduh dan terlalu bicara soal ideologi. Siapa yang mengatakan begitu? Pak Jokowi. Dia bilang gitu. Kita tidak butuh ideologi gitu, kita hanya bekerja. Nah, saya orang yang tidak menghakimi orang lain. Ketika beliau berstatement seperti itu, berarti saya merasa itu tadi, kita nggak bisa bareng. Kita bukan kawan ideologis karena yang bisa menyatukan kita adalah perjuangan ideologi. Kalau bagi saya ya. Perjuangan ideologi itu apa sih gitu kan? Orang mengatakan yaitu mewujudkan Indonesia mereka bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan konstitusi kita. Ya, kalau prinsip itu kemudian dikatakan, saya nggak tahu alasan beliau waktu itu mengatakan itu, tetapi itulah terakhir saya bertemu. Kamu tidak mencoba mendebatnya waktu itu bahwa tidakkah Bapak diusung oleh PDIP dan orang PDIP dan kemudian PDIP itu adalah partai yang dengan gagah perkasa mengatakan kami partai ideologis. Kau tidak sedang mendebatnya waktu itu? Menurut saya apa yang seseorang itu kan cogito ergo sum ya. Jadi apa yang dia pikirin. Jadi kalau itu diucapkan mungkin tidak di dalam satu pertemuan yang sebetulnya cukup resmi meskipun kita tadinya bersahabat sekali. Tapi saya tidak menghakimi ya karena itu pilihan
pilihan Pak Jokowi dan ini pilihan saya begitu. Saya tidak bisa memaksa orang untuk berada di perspektif yang sama dengan saya. Apalagi kalau orang itu tadinya jalan bareng terus memutuskan untuk tidak jalan bersama, itu kan hal prinsip, Bang. Menurut saya itu hal prinsip begitu. Jadi ketika itu saya baru cerita di sini aja loh. Sebenarnya aku nggak mau cerita, tapi saya sangat menghargai pilihan setiap orang di dalam berpolitik dan setiap pilihan itu juga sepaket dengan resiko dan tanggung jawabnya begitu.